Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sabrina Pinontoan, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman dalam memahami dan menjawab salah satu contoh soal UKOM D3 Teknologi Laboratorium Medis, bidang kimia klinik, materi gas darah. Oke, ayo kita lihat sama-sama soalnya. Seorang ATLM menerima sampel darah arteri dari pasien perempuan berusia 45 tahun yang sedang dirawat di ruang ICU. Pasien memiliki riwayat penggunaan diuretik untuk pengobatan hipertensi, serta mengalami mual, muntah, kelemahan, dan menunjukkan kesulitan bernapas. Hasil analisis gas darah menunjukkan pH 7,41, PCO2 46 mm air raksa, dan HCO3 minus 30 mili ekuivalen per liter. Pertanyaannya, bagaimana interpretasi status asam basa pada kasus tersebut? Pilihan bergandanya untuk A, asidosis respiratorik terkompensasi penuh, B, asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, C, alkalosis metabolik terkompensasi penuh, D, alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, E, alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jawabannya dengan cepat namun tepat? Untuk menjawab soal UKOM, strategi yang efektif adalah membaca dari bagian pertanyaannya. Oke, di sini kita diminta untuk menginterpretasi status asam basa. Apa yang kita butuhkan untuk melakukan itu? Oke, betul sekali. Jadi kita butuh hasil analisis gas darah. Sekarang mari kita lihat dan cari kata kuncinya dalam soal vignette. Kita tahu bahwa kita perlu fokus pada 3 hasil analisis gas darah. Yang pertama yaitu pH, yang kedua PCO2, dan yang ketiga HCO3. Jika kita sudah menemukan semua kata kunci untuk menginterpretasikan status asam basa, sekarang saya akan memberikan trik untuk menemukan jawabannya, yaitu menggunakan tabel Jalan Ninja Interpretasi Asam Basa. Oke, kita lihat di sini pada tabel ini ada 3 kolom, yaitu kolom sebelah kiri, yaitu asidosis, kemudian kolom sebelah kanannya adalah kolom nilai normal, dan kolom sebelah kanan yaitu alkalosis. Baris kedua merupakan nilai pH, dan baris ketiga nilai PCO2 yang berhubungan dengan kondisi respiratorik. Kemudian baris keempat merupakan nilai HCO3 minus yang berhubungan dengan kondisi metabolik. Oke, mari kita lakukan langkah pertama untuk menginterpretasi, yaitu evaluasi nilai pH. Nilai pH adalah 7,41. Ini merupakan rentang normal. Tetapi jika kita tarik garis tengah pada rentang normal, yaitu 7,35 sampai 7,45, nilai tengahnya adalah 7,40. Oleh karena itu, pH 7,41 cenderung ke arah alkalosis. Ini adalah petunjuk pertama kita. Kemudian untuk langkah kedua, kita akan mengevaluasi PCO2. Nah, sekarang mari kita periksa nilai PCO2 dalam kasus ini. Nilainya adalah 46 mm air raksa. Rentang normal untuk PCO2 adalah 35 hingga 45 mm air raksa. Sehingga nilai 46 sedikit lebih tinggi dari nilai normal. Nilai ini posisinya berada di kolom ini, yaitu lebih dari 45 mm air raksa. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga kita akan melakukan evaluasi HCO3 minus. Nah, sekarang mari kita periksa nilai HCO3 minus yang diberikan, yaitu 30 mili ekuivalen per liter.
Rentang normal HCO3- adalah 22 hingga 26 mili ekivalen per liter. Sehingga nilai 30 mili ekivalen per liter ini posisinya pada kolom ini, yaitu lebih dari 26 mili ekivalen per liter. Oke, selanjutnya langkah yang keempat. Kita perlu menghubungkan antara komponen-komponen PCO2 dan HCO3 dengan pH. Mari kita lingkari dulu hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi untuk pH 7,41 normal namun cenderung alkalosis. Kemudian untuk PCO2-nya yaitu 46 berada pada kolom lebih dari 45. Dan untuk HCO3-nya yaitu berada pada kolom lebih dari 26. Jadi kita sudah punya beberapa petunjuk ya. Untuk menentukan status asam basa, kita lihat komponen mana yang sejajar dengan pH. Jadi pada tabel ini komponen yang sejajar dengan pH yaitu HCO3-. Kita ingat bahwa komponen PCO2 itu berhubungan dengan kondisi respiratorik, sedangkan untuk komponen HCO3- itu berhubungan dengan kondisi metabolik. Oke, dengan demikian kita dapat menginterpretasikan bahwa pada kasus ini adalah merupakan alkalosis metabolik. Oke, kenapa alkalosis metabolik? Karena bisa kita lihat di sini pH-nya adalah normal namun cenderung alkalosis. Kemudian yang sejajar dengan komponen pH itu adalah komponen HCO3- yang berhubungan dengan kondisi metabolik. Sehingga diinterpretasikan bahwa kasus ini adalah alkalosis metabolik. Namun jika pada kasus lainnya nilai pH nantinya kurang dari 7,35, kemudian nilai PCO2-nya juga tidak normal seperti ini, yaitu lebih dari 45, sehingga nanti komponen yang sejajar pada kasus tersebut adalah komponen PCO2 atau komponen pada kondisi respiratorik, sehingga dapat disimpulkan kondisi tersebut adalah asidosis respiratorik. Namun karena kasus ini komponen yang sejajar dengan pH adalah komponen metaboliknya, maka dapat disimpulkan kasus ini adalah alkalosis metabolik. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan langkah yang kelima, yaitu menentukan status kompensasi. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan status kompensasi, kita akan menggunakan tabel di bawah ini. Jadi, kita dapat melihat di sini tabel untuk status kompensasi, dikatakan kompensasi penuh jika pH berada pada rentang normal, tetapi kedua parameter yaitu PCO2 dan HCO3-nya berada di luar rentang normal atau tidak normal. Kemudian untuk terkompensasi sebagian, ini pH masih belum normal ya atau tidak normal, tetapi baik PCO2 maupun HCO3-nya berada di luar rentang normal atau tidak normal. Ini artinya tubuh sedang mencoba mengimbangi perubahan ini namun belum berhasil untuk menormalkan pH. Jadi pH-nya tetap di sini tidak normal. Kemudian untuk status kompensasi tidak terkompensasi. Jadi status tidak terkompensasi ini terjadi saat pH tidak normal dan hanya salah satu dari entah dia PCO2 atau HCO3 yang abnormal atau tidak normal. Jadi ini menandakan bahwa tubuh belum berusaha melakukan kompensasi atau baru mulai melakukannya. Nah, sekarang mari kita lihat hasil kasus pasien tadi ya. Jadi pH-nya itu adalah 7,41. 7,41 seperti yang kita sudah bahas tadi itu merupakan cenderung alkalosis tapi masih dalam rentang normal. Jadi masih dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Kemudian pada komponen PCO2-nya itu adalah 46 mm air raksa sehingga berada pada kolom lebih dari 45. Sedangkan untuk komponen HCO3-nya 30 mili ekivalen per liter sehingga pada kolom lebih dari 26. Nah, karena pH masih dalam rentang normal, namun PCO2-nya yang ini itu merupakan tidak normal dan HCO3-nya juga tidak normal, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kondisi ini masuk dalam kategori
status kompensasi penuh. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi ini adalah alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Oke, em, selanjutnya karena kita sudah selesai menginterpretasi dan menunjukkan bahwa hasil interpretasi dari status asam basa dari kasus ini adalah alkalosis metabolik terkompensasi penuh, maka jawaban yang benar adalah jawaban C. Oke, dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat soal dan membuat pembahasan. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu kalian dalam menghadapi kasus-kasus serupa di ujian dan di praktek sehari-hari. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang penuh ketekunan adalah bagian penting dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.